Mereka langsung menuju Tuhan tanpa pelantara. Makom ini disebut juga dengan hakikat mujarodat, atau dengan kata lain yaitu derajat hakikat. Orang awam dan orang alim belum mendapat atau mencapai derajat hakikat ini. Mereka hanya sampai kepada tingkat ilmu belaka, belum lagi sampai kepada derajat hakikat ilmu dan makrifat. Orang yang berada pada tingkat hakikat semata tidak lagi berpegang kepada kulit lahir, nas dan dalil. Mereka telah menyeberang dari Al-Quran dan Al-Hadis. Mereka langsung menuju Tuhan tanpa pelantara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebelum turunnya Al-Quran, beliau sudah makrifat kepada Tuhan Allah. Beliau cukup memakai dalil-dalil alam sekelilingnya. Itulah yang disebut Kitabul Wujud. Orang yang berada pada makom ini berkata dengan sembarang kata, karena mereka tidak peduli atas kaidah syariat. Makanya ulama-ulama syariat atau ulama-ulama fikih menghukumnya dengan jindik kepada mereka. Sebenarnya kata-kata jindik itu hanya kata-kata menakut-nakuti saja. Orang-orang sidik yang takut memegang syariat dan kuat memegang syariat berkata-kata jindik itu hanya untuk supaya jangan ditiru oleh orang-orang yang dangkal ilmu pengetahuannya. Jadi saya yakin bahwa hakikat semata itu dapat dibenarkan asal orang itu benar-benar mendalami dan dalam ilmu makrifat dan telah sampai ke puncaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda dan tiba-tiba disuruh Tuhan menutup lidahnya agar supaya terpelihara syariat Muhammad. Para sahabat mengumpulkan dan mencatat semua hadis Nabi, tetapi Nabi melarang mencatat hadis-hadis tersebut yang sangat rahasia. Kalau dicatat semua maka bisa membawa fitnah besar. Para sahabat sering membicarakan soal yang mendalam, sampai-sampai keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melarang. Sebab sabda beliau, tidak semua umatku yang mencapai makom ini dan nanti bisa membawa fitnah besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat rahasia itu hanya dibisikkan ke telinga orang-orang yang memperoleh iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda yang artinya, "Aku Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku." Demikianlah hadis sahih yang pernah saya temui dalam sebuah kitab tasawuf yang sangat mendalam sekali isinya. Maka apabila saya sah dan ragu dengan hadis ini, maka kafirlah saya pada saat ini juga, dan bakarlah saya dengan neraka jahanam itu. Turunkanlah bala bencana yang sangat hebat di dalam dunia ini, dan janganlah engkau terima taubat saya sampai hari kiamat. Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui.
Orang yang telah mencapai tingkat ini, mereka telah berada dalam alam yang tertinggi, yang disebut dalam firman Allah yang berbunyi Al-Mala'il A'la. Orang ini hakikat semata, tidak lagi berpegang kepada syariat yang jahir ini, sebab dalam pandangan syariat yang berlaku ini adalah syariatullah jua. Gerak dan gerik hanyalah kepada Allah. Orang yang sampai pada Allah, mereka seia sekata, seujud, senyawa, serasa, dan serahasia. Kehendaknya tidak berlawanan dengan kehendak Allah. Mereka telah satu dengan Tuhan. Sifat Tuhan menjadikan sifatnya. Ia telah fana dalam Tuhan dan bako di alam Tuhan. Siapakah lagi yang memerintahkan dan siapa lagi yang diperintah? Tentunya tidak apa-apa lagi. Orang-orang yang pada makom tertinggi ini telah terdapat dan mendapatkan kebebasan dari Tuhan, karena mereka satu kedudukan dengan Tuhan dalam segala hal. Orang ini kerap kali berkata dengan sembarang kata, karena mereka berdiri sendiri dan berbuat sendiri menurut sesukanya. Sering mereka berkata, aku yang punya alam, aku yang punya kuasa, dan aku yang menentukan hukum. Yang Tuhan itu adalah aku, maha suci aku, disembahlah aku. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Muhammad itu utusanku, malaikat itu abdiku, dan semua makhluk mendapat menghadap kepadaku. Dan lagi katanya, akulah Tuhan sekalian makhluk. Semua orang yang menganggap itu adalah menyembah kepadaku, alangkah besarnya kuasa. Akulah Tuhan yang hidup, yang tiada mati, semua dengan sendirinya. Tiada ruh dan tiada jasad. Kadang-kadang mereka berpisah. Berkata pula, aku Tuhan yang maha besar, yang meliputi alam. Aku ada di mana-mana, di arsy, di langit, dan di bumi. Apabila aku berkata, maka Tuhanku menjawab, hambamu mendengar suaramu. Alangkah mesranya hidupku bersama kekasihku. Dia adalah aku dan aku adalah dia. Aku dan dia adalah dia. Aku dan aku satu dengan Allah. Aku satu dengan Muhammad. Aku satu dengan Adam. Aku atau dengan seluruh alam. Akulah Tuhan yang Maha Esa. Rahasianya, aku berbuat menurut sekehendakku. Kalau hendak melihat Tuhan, lihat aku. Semua wali-wali itu adalah waliku. Aku berkata sembarangan kata. Tak ada satupun kata, tak ada satupun yang mencegahnya kecuali aku sendiri. Alangkah mulianya aku, akulah lapang dan akulah yang sempit. Semua perbuatanku di alam ini adalah baik. Hanyalah makhluk sendiri yang salah sangka. Siapa menyangka buruk, buruklah jadinya. Siapa menyangka baik, maka baiklah ia. Itulah contoh orang yang sejajar dengan makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah pandang lahir semata, niscaya jauh dari Tuhan. Apakah arti hakikat yang sesungguhnya? Arti hakikat itu ialah Tuhan semata, tiada campur dengan makhluk. Sedang makhluk itu pun juga asma Tuhan. Allah itu pun asma Tuhan.
semua asma Tuhan, tetap ia hakikatnya satu jua. Jadi bagi orang yang telah bertemu dengan intisari ilmu dan ma'rifat adalah ia tidak pernah lagi menyebut asmanya atau pangkatnya. Cukup ia menyatakan dirinya dengan kata aku, hu. Ini pun kalau keluar, tetapi bagi batinnya cukup diamnya orang yang telah bulat atau satu dengan Tuhan, telah hapus kata-kata syariat atau tarikat, hanya tinggal batin hakikat dan lahir makrifat yang terasanya lagi tidak ada. Hapus kata-kata makrifat, tinggalkan hakikat atau Tuhan semata. Jadi tinggalkan satu pandang sujudul wahdal fil wahdah. Tuhan memandang kepada dirinya sendiri. Jadi di sini tidak ada syariat, tarekat, dan ma'rifat lagi. Semuanya tidak ada yang berdiri di atas hakikat. Hakikat adalah zat dari Tuhan Allah Azza wa Jalla. Jelasnya tidak ada sifat yang berdiri di atas zat. Jadi zahir Tuhan, batin Tuhan, yang nyata Tuhan, dan yang berhimpun Tuhan juga. Jadi yang berlaku pada sekalian alam ini adalah zat semata, atau yang disebut hakikat semata. Dengan kata lain, rahasia ialah hu atau aku semata. Kata-kata aku di sini adalah murni dan tak diragukan lagi kebenarannya. Man ana, siapa aku? Aku di sini ialah Tuhan sekalian makhluk. Simpun seluruh alam dunia dan alam akhirat. Kalau hendak menerangkan kalimah aku ana, kering air laut untuk tintanya dan tak cukup daun kayu-kayu untuk kertasnya. Untuk menulis kalimatku atau ana tak akan habis-habisnya. Untuk memecahkan satu kalimat saja tak cukup umur kita. Inilah tanda kebesaran Tuhan serta sekalian alam. Sedang ini pun hanya satu tetes dari pialanya. Ilmu rahasia dianugerahkan Tuhan kepada hambanya hanyalah sebagai setetes embun di waktu pagi. Sedangkan setetes itu saja pun banyak orang yang heran dan tercengang mendengarnya. Apalagi umpamanya 2 tetes, mungkin ada yang nanti terkejut karena atau langsung mendustakannya. Sekurang-kurangnya orang mengatakan gila atau kafir. Tetapi tidak heran atau atas tingkah laku hamba Allah di dalam alam dunia ini, karena semuanya itu terjadi atau kudrat dari kehendak Allah semata-mata. Dunia ini adalah panggung sandiwara Allah Ta'ala, di mana Tuhan sendiri sebagai dalangnya. Maka kalau sudah tahu rahasianya, tentunya tentram dan bahagia hidupnya, dan tak pernah mengeluh lagi. Orang-orang yang sudah benar-benar bulat tekadnya tidak takut lagi. Kadang-kadang orang yang tidak merasa nikmatnya karunia Tuhan itu ada yang ingin mati saja, yaitu mati di pangkuan kekasih. Orang yang demikian ini dipandangnya Allah semata dan baik semata dan tersenyum semata. Tak ada lagi kebencian, buruk sangka, fitnah dan lain-lain. Sebagaimana seorang yang seperti ini berkata selalu benar dan tak mau dusta lagi. Mereka tidak mengeluh dalam kemiskinan dan cacian orang. Orang ini telah melekat
alam hati sanubari sampai ke puncak arasy, perasaannya, riadohnya, ridhonya, dan suci bersih ruh dan sirnya hanya dalam pandangannya. Aku semata-mata, ia tidak lagi mengata amalah, analah, aku zat, aku sifat, atau aku hamba, atau aku makhluk, atau aku manusia, tetapi cukup dengan isyarat aku anak.